Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Yudarian. Ini kisahnya asli keren banget teman-teman ya. Kisah dari Tanah Kerinci. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Tanah Kerinci. Kisah dari desa kaki Gunung Kerinci. Malam itu, cuaca cukup cerah. Sinar bulan yang mengintai para penduduk negeri tidak henti tersenyum kepada para penjahat yang sedang mengintai targetnya. Di belahan daerah yang lain, tepatnya di barat negeri, terdapat sebuah gunung yang berdiri tegap menghadap ke penjuru Andalas. Gunung Kerinci belum lelah untuk menjadi gagah di samarnya cahaya bulan. Di bawah kakinya terdapat gubuk tua yang seolah terasing dari dunia nyata, berdiri dikelilingi hutan lebat yang dipenuhi suara-suara misterius. Kabut tebal menyelimuti tanah, menutupi jejak-jejak terbalik yang mungkin pernah dilalui. Angin berbisik lembut, namun di balik suara itu terdengar suara desahan yang menakutkan atau justru menggairahkan. Seolah ada dua kejadian yang berlangsung secara serempak. Ada yang seakan mengintai dari kegelapan atau justru dua sejoli yang sedang memadu cinta di balik semak belukar. Suara gemericik air dari sungai kecil di kejauhan berpadu dengan derak ranting yang patah menciptakan simfoni malam yang mencekam. Lampu minyak yang bergetar di sudut ruangan memancarkan cahaya redup, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di dinding. Setiap detik terasa seperti berjam-jam dan ketegangan menyelimuti suasana malam itu, membuat jantung berdegup kencang. Seorang lelaki yang sedang menunggu tanaman yang akan dia panen bersuka cita menghadapi kengerian dan kesunyian hutan yang masih asri, sementara kabarnya dinanti oleh sosok istri yang sedang mengandung anak pertamanya. Karsa hanya sendirian di gubuk yang terbilang purba, menghadap api yang sebentar lagi akan mati dengan sendirinya dan lampu minyak yang boleh akan menyusul kematian sang api. Tidak. Meski gelap, ia tidak gentar dalam menghadapi semua ketakutannya. Semua itu dia lakukan agar panennya tidak dicuri oleh begundal Orde Baru. Bakal ku bacok kepalanya kalau sampai berani maling kentangku, kata Karsa sedikit kesal karena banyak tanaman yang sering hilang secara misterius. Di luar gubuk, suara gemerisik dedaunan dan gelegar petir yang jauh menambah. Di luar gubuk, suara gemerisik dedaunan dan gelegar petir yang jauh menambah suasana mencekam. Kemungkinan besar sebentar lagi akan turun hujan. Tiba-tiba suara langkah kaki berat mulai mendekat, disertai dengan desiran angin yang seolah berusaha memperingatkan. Suara itu semakin jelas, membuat bulu kuduk merinding. Sebuah tubuh pendek nan besar berjalan mendekat ke lahan tanaman yang sudah membuahi. Siapa itu? Jangan macam-macam. Kupecahkan kepalamu nanti, teriak Karsa di dalam gubuk. Gertakannya tidak segila nyalinya. Ia tetap meringkuk di sudut gubuk, di atas kasur yang tidak empuk cenderung keras, menggenggam golok yang sudah berkarat di beberapa sisinya. Keringat dingin mulai mengucur keluar. Suara itu terus mendekat dan mulai mendekat, semakin didengar secara teliti. Jejaknya hanya seorang saja. Orang tolol mana yang maling sendiri?
Apa tidak takut dihakimi? Tanya Karsa pada dirinya, seakan menghibur dirinya dalam ketakutan yang mulai menjamur di kepala. Semakin dekat dan terasa lebih nyata. Benar, Karsa tidak berhalusinasi. Itu adalah manusia. Dia ingin maling kentangnya, tapi nyali Karsa tidak sekuat dan seberbahaya goloknya. Dia tidak berani keluar mengacungkan golok kepada orang yang hendak mencuri kentangnya. Pergi, aku tidak segan-segan membunuh kamu. Gertaknya lagi di tengah kesunyian kaki Gunung Kerinci. Manusia pemilik suara langka misterius itu tidak menjawab. Namun langkahnya seakan terhenti di balik ketakutan Karsa. Hening, sunyi, tidak ada suara apapun. Yang pasti apapun itu yang berada di luar masih berdiri mengintai Karsa yang tidak kunjung keluar. Karsa tahu betul hal yang dianggap manusia itu masih di luar menunggu kepalanya muncul dari balik gubuk. Telinga Karsa memiliki pendengaran yang begitu baik. Bahkan ia mendengar suara nafas di luar sampai telinganya bertemu dengan suara tangan yang menggali tanah. Kini ia semakin emosi. Amarahnya sudah tidak terkendali. Ia keluar dari gubuk itu dengan memaki tanpa takut kualat jika memaki di gunung. Bajingan, mati kau! Maki Karsa seraya keluar dari gubuknya dan mengacungkan golok besarnya. Tapi sayang, ia bertemu dengan sebuah songgok atau seekor sosok yang belum pernah ia temui sebelumnya. Ia hanya mendengar bahwa ada sosok semacam itu di kaki Gunung Kerinci. Sosok yang konon menunggu Gunung Kerinci selama puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Sosok yang sudah berada di sana sebelum manusia menjamak dan merusak alam yang mereka anggap rumah. Sosok itu sedang berjongkok dengan tangan masih tertancap di tanah. Karsa yang terkejut menatap sosok itu tidak bisa berkutik. Ia hanya mematung. Boleh jadi karena takut atau justru demi kebaikannya sendiri, ia tidak berani bergerak. Perlahan-lahan ia masuk ke dalam gubuknya. Namun sayang, sosok itu sudah menatap dirinya dengan tatapan boleh jadi sinis, tidak suka. Karsa menutup pintunya, menguncinya dengan kayu memalang. Dia bersandar di balik pintu dengan raut wajah pucat dan tidak berani bersuara. Tangannya membungkam mulutnya sendiri ketika telinganya mendengar suara langkah yang semakin mendekat. Sosok itu mendekati gubuk Karsa dan semakin mendekat hingga berdiri di depan pintu. Ia tidak mengetuk, ia tidak mendobrak, namun ia menancapkan tombak di pintu gubuk, menembus perut Karsa sampai ia tersadar dan tidak bergerak. Gerakan kecil akan membuat organ dalamnya koyak. Matanya melihat ujung tombak yang terlihat seperti terbuat dari batu yang sengaja diasah. Sebelum ia menutup mata untuk selamanya, tombak itu tercabut hingga tubuh Karsa tergeletak menyeret di pintu. Darah mengalir dan ia bersuara mengeluarkan kalimat yang jelas. Tidak akan ada yang mendengar selain sosok itu dan Tuhan juga dirinya. Uang. Karsa dikabarkan mati dengan dada bolong. Istrinya menunggu kabar di rumah. Berapa banyak panen yang bisa dibawa suaminya? Naas, bukan panen yang dibawa pulang, melainkan tubuh suaminya yang sudah menjadi mayat dengan perut yang sudah sangat membesar. Tuti meraih jasad suaminya. Ia tidak pernah menyangka bisa melihat suami tercintanya akan mati mengenaskan seperti itu. Malang nian nasib Tuti. Dia akan menjadi janda dengan anak satu yang akan lahir beberapa hari lagi. Beberapa warga mengantarkan jasad Karsa. Terlalu iba untuk berlama-lama di sana. Boleh jadi mulut mereka sudah tidak tahan untuk saling bertanya siapa yang membunuh Karsa. Lantaran tidak ada saksi mata, tidak ada yang mengetahui, maka asumsi yang liar pun mulai merajalela di setiap telinga warga. Kamu tahu siapa yang membunuh Karsa? Tanya Tukio yang baru datang ke sebuah warung yang tidak jauh dari rumah Karsa atau berada di tengah desa. Entahlah, siapa juga yang mau membunuh orang itu? Dia itu terlalu baik buat dibunuh, jawab rekannya Budi. Jangan-jangan dia dibunuh sama maling kan? Belakangan banyak tuh orang-orang yang kehilangan panennya. Terus si Karsa itu mergoki orangnya. Malingnya gak terima, terus dibunuh. Tutur Tukio dengan banyak spekulasi.
Bisa saja, tapi kan kata Budi terpotong. Wah, atau jangan-jangan dia diseruduk babi tunggal. Kan memang rumornya di gunung itu ada babi tunggal. Potong Tukio dengan asumsi barunya. Kesal melihat Tukio yang terlalu banyak berasumsi, tangan Budi dengan sigap menampar kepala Tukio. Ia pun mengadu geli. Seketika Tukio pun sadar dia terlalu banyak bicara dan ia pun terdiam. Tahu gak, orang kayak kamu itu matinya gampang. Biasanya orang banyak omong kayak kamu itu matinya dipenggal, lidahnya dipotong. Sudah, jangan banyak asumsi. Kasihan Tuti, kata Budi kesal. Asu, mana bisa begitu? Aku itu akan mati dengan tenang, duduk di kursi dengan membaca koran tentang Soeharto yang bakalan menjadi presiden seumur hidup. Jawab Tukio yang juga ikut kesal. Meski dia tahu banyak bicara juga tidak baik, tapi Tukio tetaplah Tukio. Tapi benar juga ya, kasihan itu si Tuti. Coba dia dulu mau nerima lamaranku, pasti dia bakalan hidup bahagia. Dia lanjut Tukio beralih pada pembicaraan lain. Kalian itu loh, orang baru berduka juga tetap saja digunjingkan. Sampai presiden dibawa-bawa. Dasar tolol. Pemilik warung yang bernama Nenek Rondo memotong. Lagi pula, apa yang bisa kamu banggakan dari hidupmu yang melarat, Tukio? Kencingmu saja belum bisa lurus, mau bahagiakan Tuti. Atau jangan-jangan kamu yang bunuh si Karsa lantaran cemburu cintamu ditolak Tuti. Lanjut Nenek Rondo yang justru ikut dalam pembicaraan mengenai kematian Karsa. Astagfirullahaladzim, Nek. Kamu itu loh terlalu berasumsi liar, kata Tukio. Aku cuma bercanda. Lebih baik kalian pulang. Aku mau melayat ke rumah Tuti. Kalau kamu bersedia jadi bapak dari anak Tuti, aku akan sampaikan cintamu pada dia. Jawab Nenek Rondo mengusir Budi dan Tukio, seraya menggoda Tukio yang masih saja membujang meskipun Tuti sudah berbadan dua. Tukio hanya tersipu malu, tanda dia sebenarnya bersedia, tapi dia pun sadar diri. Mana mungkin kuli harian sepertinya bisa membahagiakan Tuti yang terbiasa dengan hidup yang serba berkecukupan. Meski tidak kaya, tapi semua kebutuhannya terpenuhi. Tukio tidak bisa seperti Karsa, dia tidak punya apa-apa. Nenek Rondo adalah perempuan janda yang ditinggal pergi suaminya melaut dan tak pernah kembali. Banyak juga asumsi mengenai suaminya yang melaut. Ada yang bilang suaminya sudah dapat istri baru, ada yang bilang mati tergulung ombak. Tapi Nenek Rondo tak ambil pusing karena tujuannya menikah dengan pelaut adalah perkara uang. Saat itu ia sudah punya banyak uang dan punya warung kecil untuk menghidupinya. Tanpa suami pun dia masih bisa hidup dan menikmati batang kemaluan lelaki dengan mudah. Maka dari itu, Sarmi disebut dengan nama Nenek Rondo oleh para warga. Ia sering membawa anak-anak muda dari desa lain ke warungnya. Berbuat apa? Yang jelas, di dalam warung itu mereka tidak berjudi. Malam itu, Desa Landung Sari terbungkus dalam keheningan yang mencekam, seolah alam pun merasakan duka yang mendalam setelah kabar kematian Karsa menyebar. Langit gelap, dipenuhi awan kelabu, menandakan hujan yang mungkin akan turun, tetapi tidak ada satupun suara burung malam yang biasanya mengisi udara. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan seolah membawa bisikan duka, dan setiap langkah di jalan setapak terasa berat. Seakan tanah pun enggan menerima kenyataan pahit ini. Lampu-lampu minyak yang bergetar di jendela rumah-rumah penduduk memancarkan cahaya redup, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari di dinding, menambah suasana mencekam yang menyelimuti desa. Akibat kematian Karsa yang terhitung mengenaskan. Meski sebelumnya sudah pernah terjadi hal lebih dari itu, namun kabar kematian mengenaskan yang sudah lama tidak didengar warga sejak pergelutan PKI justru membuat warga sedikit ketakutan, hingga akhirnya kepala desa mengadakan pertemuan malam itu juga setelah pengajian di rumah Karsa. Di tengah malam yang kelam, para penduduk pun berkumpul di balai desa. Wajah-wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Suara bisik-bisik penuh rasa cemas menggema, membahas siapa yang mungkin menjadi pelaku di balik pembunuhan Karsa, seorang pemuda yang dikenal baik dan dicintai oleh semua warga.
Meski beberapa warga seperti Tukio dan Budi kurang senang terhadap keberadaan Karsa, tapi mereka tidak cukup bernyali untuk menghadapi hidup pemuda itu. Setiap detak jantung terasa lebih keras di ruangan itu, dan ketegangan menyelimuti ruangan membuat nafas terasa sesak. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar berat di luar, membuat semua orang terdiam. Mereka saling memandang, mata mereka dipenuhi oleh rasa takut dan curiga. Suara pohon yang bergerak dan binatang malam yang bersuara seolah mengintimidasi menambah rasa was-was bahwa mungkin pelaku masih berkeliaran di sekitaran mereka. Suasana malam menjadi semakin mencekam. Langkah berat yang terdengar itu lebih mendekat, dan rupanya itu adalah Tukio yang baru sampai. Langkahmu itu loh bikin aku takut, goblok, kata beberapa orang yang ada di ruangan. Tukio yang mendengar ucapan itu juga ikut merasa kesal, dan jelas dia tak mau disalahkan. Kalian aja yang terlalu takut. Orang baik begini kok dikira pembunuh. Gimana sih? Kata Tukio membela diri. Sudah. Tidak perlu didebatkan. Kita di sini untuk menangkap maling, bukan menangkap pembujang, kata Rohani selaku kepala desa di Landung Sari. Pembahasan pun dimulai dengan hikmat. Di dalam balai desa yang tidak terlalu besar dan sederhana itu, suasana menjadi menegang dan tanda tanya mulai berkeliaran di kepala warga. Pertanyaan dan usulan ikut menyelimuti ruangan. Rohani berdiri dengan wajah yang lebih serius daripada sebelumnya, mengumumkan bahwa mereka harus menangkap pembunuh Karsa karena sudah mengganggu ketertiban warga. Meskipun kematian Karsa tidak terjadi di rumah atau di lingkungan desa, tetap saja desa itu tak jauh dari kaki Gunung Kerinci. Mereka semua khawatir andai kata menjadi korban selanjutnya. Sementara suara desisan angin ikut meracau kala mereka saling beradu tanya. Para warga saling memandang ketika ada pertanyaan atau usulan yang terlontar. Dan saat itu salah satu pemuda yang lahan taninya berada di lereng gunung juga menyampaikan bahwa ia juga mendengar suara-suara aneh di malam hari ketika menjaga tanamannya. Tidak perlu diminta, bisikan curiga pun menyebar seperti api yang liar, menambah ketegangan yang sudah semakin membara. Hingga akhirnya, rapat pun berakhir dengan keputusan untuk meningkatkan patroli malam. Tetapi saat mereka meninggalkan balai, namun langkah kaki mereka yang bercampur justru membuat kengerian tersendiri. Dan bayangan mereka yang ikut menari kala terpancar cahaya obor yang tertiup angin membuat suasana menjadi sedikit mencekam, seakan membuktikan bahwa kegelapan itu benar-benar hidup di antara mereka. Dan sebentar lagi mungkin akan turun hujan besar. Ayo, segera sampai di rumah. Ini baju bagus yang kupunya satu-satunya. Kalau basah bisa-bisa si Ujang tidak bisa masuk sangkarnya nanti, kata salah satu warga menganalogikan hasratnya. Tepat tengah malam lewat sedikit, saat bulan juga bersembunyi di balik awan yang mulai menggelap, suara tangisan bayi memecah keheningan, menggelegar seperti jeritan jiwa yang terperangkap dalam kesunyian. Tuti terbaring lemah di ranjang kayu yang bergetar, merasakan setiap gelombang kontraksi seolah mengoyak hatinya. Sementara wajahnya yang pucat dan sembab dipenuhi air mata bahagia dan duka. Belum genap 24 jam, dia resmi menjadi janda, dan baru beberapa detik pula anak yang baru lahir itu sudah menyandang status yatim. Karsa belum sempat bertemu jagoannya, sedangkan sang istri berjuang mati-matian melawan rasa sakit dan kehilangan yang begitu menyayat. Ia berharap betul suaminya bisa mendengar bisikannya dari dunia yang jauh, dan belum tentu ada. Ruangan remang-remang itu hanya diterangi cahaya lilin yang bergetar, menciptakan bayangan menakutkan di dinding kamar. Seorang malam pun ikut merasakan duka yang mendalam ketika bayi itu akhirnya lahir. Tangisan yang diiringi dengan suara gelegar petir menutupi kabar bahwa Tuti sudah melahirkan si bayi. Seakan tahu ibunya butuh ditemani, meski Tuti tahu betul bahwa perjalanan mereka ke depan akan sulit dan penuh dengan tantangan yang tidak pernah mereka tahu. Bayi tersebut diberi nama Patra Karsa.
Di tahun yang sama, seorang wanita keturunan Inggris bernama Debbie Martrier menjelajah hutan kerinci sampai ia akhirnya melihat untuk terakhir kalinya dengan sosok yang pernah disebutkan oleh Karsa sebelum dia mati. Uhang Pandak, atau dikenal dengan nama orang pendek, sosok dengan tinggi sekitar 130 cm, kulit yang berwarna madu tua hingga bulu di kepala yang sedikit tebal, wajah dengan perawakan seperti orang utan tetapi tidak mirip dengan manusia itu sempat ia temui namun jauh dari kaki Gunung Kerinci. Meski begitu, masih ada kemungkinan besar orang pendek atau uhang pandak yang dikenal warga Kerinci justru menguasai hutan Kerinci. Boleh jadi ia tidak senang rumahnya diusik atau justru teritori manusia yang diusik oleh mereka, siapa yang tahu. Kabar seorang jurnalis dari Inggris itu pun didengar oleh para warga desa Landung Sari. Sampai akhirnya, salah satu warga yang juga memiliki lahan di lereng gunung ikut melaporkan adanya tanaman mereka yang menghilang. Dan warga juga berasumsi orang yang mencuri tanaman itu adalah makhluk atau orang yang sama. Sampai akhirnya, para warga yang geram pun akhirnya menyepakati untuk menangkap maling atau pembunuh itu. Berbekal kapak, parang, golok, dan obor, mereka berbondong-bondong menuju lereng bukit, tepatnya di lahan milik warga yang belum menjadi korban di sana. Mereka pun menunggu seraya saling menjaga telinga mereka masing-masing, mengintai setiap helai daun yang tak kunjung bergerak. Wajah-wajah mereka dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Ada beberapa warga yang sebenarnya enggan untuk ikut serta dalam pencarian, tetapi ia pun tak mau dianggap sebagai pecundang. Suara desiran angin malam yang berhembus seolah membawa bisikan misterius, sementara bayangan pohon yang bergerak ke kanan dan kiri di bawah cahaya bulan membuat ilusi seolah ada sesuatu yang justru ikut mengintai para warga. Mereka berdiri berdesakan, menunggu dengan nafas yang tertahan seolah waktu berhenti dan setiap detik terasa seperti sahabat. Setiap kali ada suara gemerisik dari kaki, jantung mereka akan segera berdegup kuat, khawatir pembunuh itu justru berada di samping mereka. Dalam hati mereka bertanya-tanya, apakah malam ini akan membawa keadilan bagi Karsa atau justru menambah daftar korban baru? Nyatanya, hampir satu malam penuh para warga rela terjaga demi mendapatkan hasil naas. Tidak satupun dari mereka menemukan tanda-tanda, namun pencarian itu tidak berhenti sampai di situ. Berhari-hari mereka terbuai dalam pencarian yang tidak pernah mendapatkan hasil, sampai mereka lupa ada janda anak satu yang justru butuh perhatian lebih dari warga. Hingga sampai Patra beranjak besar, mereka tidak pernah menemukan pembunuh Karsa. Nama Karsa seolah menjadi lambang ketidakpastian alam. Kematian Karsa tidak pernah mendapatkan keadilan sampai warga berada pada titik percaya bahwa yang membunuh Karsa adalah Uhang Pandak. Asumsi yang menggantung itu justru lama-kelamaan ditelan waktu dan menyusul liang kubur Karsa. Bertahun-tahun berlalu, Patra beranjak besar dan dewasa. Tuti pun kini tidak lagi menjadi janda. Hal yang tidak pernah dipercaya justru menjadi nyata. Ya, Tokyo justru menjadi pelabuhan terakhir bagi Tuti. 25 tahun sudah Patra hidup, menjalani rindu pada sosok yang tidak pernah ia temui, dan juga jawaban yang masih menggantung. Sejak kecil hanya ada Tokyo yang selalu memberi perhatian lebih selain ibunya, hingga Tokyo memberanikan diri untuk melamar Tuti meski dengan segala banyak kekurangan. Tuti bersedia menikahi Tokyo. Setidaknya Tokyo bisa menemani dan menjaga Tuti juga Patra. Patra sering menghayal tentang sosok bapak yang terlihat begitu samar, sosok yang selalu ia idamkan untuk bisa ia kenal lebih dekat. Dalam benaknya, bayangan bapaknya adalah sosok yang gagah berani menghadapi maut demi keluarga tercinta. Namun, di balik kehidupan yang tampak tenang, ada api yang membara, ada air ombak deras yang menerjang karang.
Sejak ia lulus sekolah, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan lebih memilih untuk bekerja di kebunnya sendiri, kebun yang dulu menjadi saksi bisu kematian bapaknya. Dan karena hal itu juga, ia terobsesi untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kematian bapaknya. Desas-desus di desa pernah menyebutkan Uhang Pandak, sosok yang dikenal misterius nan angker sebagai pembunuh yang menghilangkan nyawa bapaknya. Setiap kali dia mendengar nama itu, rasa marah dan penasaran Patra semakin membara, mendorongnya untuk mencari kebenaran di balik tragedi yang merenggut kesempurnaan keluarganya. Dalam cerita yang dia dengar, sosok Uhang Pandak sulit untuk ditemui, jangankan bertemu, bisa menemukan jejak yang saja sudah kebetulan yang hebat. Siang bolong waktu itu, sinar matahari cukup menyengat dengan ganas di kebun milik Patra. Tanah yang subur berwarna coklat keemasan berkilau di bawah cahaya matahari, sementara barisan tanaman kentang yang hijau subur tampak bergetar di bawah panas yang menyengat. Daun-daun kentang berkilau seperti permata, tetapi di balik keindahan itu, udara terasa berat dan pengap, seolah menahan nafas di tengah teriknya. Suara gemerisik daun dan desiran angin yang berembus sepoi-sepoi menghantam wajah Patra dan temannya yang terduduk lemas bersandar di dinding gubuk. Panas banget, cok. Ya, panas banget. Aku malas nyangkol jadinya. Pulang aja apa ya? Kata teman Patra yang juga sedang berteduh dari terik matahari siang itu, Maji. Baru jam 1, udah mau pulang aja kamu. Lagian kalau pulang juga mau ngapain? Enakan di sini tidur, jawab Patra dengan menyesap rokoknya dan menghembuskan asap di udara. Maji tidak langsung menjawab. Dia hanya ikut merasakan angin yang berhembus dengan sejuk. Tapi ia pun teringat dengan apa yang temannya itu cari, ya, sosok yang ingin sekali ia bunuh. Cok, mungkin gak ya? Aku bakalan ketemu sama pembunuh bapak asliku, tanya Patra seraya menatap langit gubuk. Nah itu, aku baru ingat. Kemarin ya, aku dengar cerita. Katanya, Uhang Pandak itu sekarang sulit untuk dicari, jawab Maji spontan. Lah, kalau itu semua orang juga tahu. Maksudku itu, susah dicari kalau cuma deket-deket sini aja. Kita itu harus masuk ke hutan lebih dalam. Dan kabarnya lagi, Uhang Pandak pernah ditemui di bagian selatan Danau Belibis, jawab Maji dengan sangat yakin. Serius kamu? Memangnya kamu tahu bagian selatan itu yang mana? Tanya Patra menyelidik. Ya, tahu. Oh, di arah sana, jawab Maji yang justru menunjuk ke arah barat. Alamat nyasar diterkam beruang yang ada kita, kata Patra kesal. Udah, besok kita jelajahi Belibis itu. Siapa tahu bisa ketemu. Ya, nanti akan aku bunuh dia. Kayak berani aja kamu. Ketemu ular aja kamu lari. Lagi pula ya, Uhang Pandak ini kabarnya bentukannya itu kayak orang hutan. Dan kalau nanti kita ketemu jejak kaki loh ya, bukan sepatu komot, kita ikuti arah yang sebaliknya, karena konon kaki Uhang Pandak itu terbalik. Jadi kalau jalan itu jejaknya mundur. Paham gak? Enggak, memang babi. Ikut aja nanti. Pembicaraan singkat itu terhenti ketika Patra memutuskan untuk kembali bekerja di kebunnya. Apapun yang dikatakan Patra ada benarnya dan ada juga tidak benarnya. Tidak semuanya bisa divalidasi kebenaran atas sosok Uhang Pandak ini. Konon Uhang Pandak dipercaya sebagai penunggu yang terbilang sosok yang bukan manusia, bukan binatang, tapi lebih ke hal supranatural. Tetapi semakin berkembangnya zaman, Uhang Pandak justru dinobatkan sebagai makhluk yang tergolong primata, seperti Bigfootnya Indonesia. Satu dekade yang lalu, ada seorang petani yang sama pernah bertemu dengan Uhang Pandak dan justru mereka berkomunikasi dengan baik, bukan dengan bahasa yang dimengerti, hanya sebatas isyarat yang seharusnya dipahami tanpa harus belajar bahasa isyarat itu sendiri. Uhang Pandak dikenal sebagai pemakan buah dan sayur. Namun orang yang bertemu dengan sosok ini mengaku bahwa Uhang Pandak tidak memakan sayur, melainkan gula atau hal yang tidak didapat dari alam. Jadilah semua menjadi pertanyaan, siapa atau apa sosok Uhang Pandak ini, benar atau tidak? Benarkah Karsa dibunuh Uhang Pandak?
Bukan itu pertanyaannya. Benarkah yang dilihat Karsa adalah Uhang Pandak? Matahari mulai tergelincir ke arah timur. Bayangan pohon seakan sudah mulai memberi tanda kepada para petani untuk segera meninggalkan kebunnya alam. Seakan sudah memberi alarm bahwa ada bahaya yang tidak pernah mereka tahu. Sore itu, Maji dan Patra pulang dengan mengendarai motor yang sama, motor yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa menjelajah trek pegunungan. Di perjalanan, Maji mengoceh mengenai konspirasi alam yang sebenarnya tidak termakan oleh utaknya, mulai dari keberadaan Bigfoot hingga uang Pandak. Patra yang mendengarkan semua celotehan Maji tidak pernah menyangkal atau membantah. Dia tahu betul apa yang disebutkannya adalah apa yang pernah dia dengar, bukan apa yang benar-benar ia cari. Patra hanya akan tersenyum mendengar semua racauan Maji, dan ia bersyukur memiliki sahabat seperti Maji yang bahkan sudah dianggap sebagai adiknya. Malam berlalu dengan begitu cepat, seakan tidak ingin terlalu lama hinggap di atap warga. Tidak ada yang aneh dan berbeda pada malam itu. Hanya Maji dan Patra yang semakin yakin untuk mencari tahu keberadaan Uhang Pandak itu di esok pagi. Pagi harinya, matahari baru saja menyembul dari balik cakrawala, memancarkan sinar kemasan yang menyelimuti seluruh desa. Udara pagi yang segar dan embun yang masih menempel di dedaunan memberikan energi baru bagi setiap makhluk yang terbangun dari tidurnya. Burung-burung berkicau riang, seolah menyanyikan lagu penyemangat bagi siapa saja yang mendengarnya. Di tengah suasana yang penuh semangat, para penduduk desa mulai beraktivitas dengan harapan baru untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Sama halnya dengan Patra dan Maji, setiap langkah yang diambil terasa ringan, seolah alam semesta turut mendukung perjalanan mereka menuju impian yang telah lama diidamkan. Bak api yang diguyur bahan bakar, Patra dan Maji bersiap untuk memulai petualangan baru mereka yang boleh jadi akan terasa berat dan penuh tantangan juga ketakutan. Dengan ransel di punggung dan golok di tangan, mereka melangkah menuju hutan yang masih terhitung lebat. Sebagian hutan di dekat Danau Blibis masih terhitung asri dan jarang dijamah orang. Maji dengan mata yang berbinar, penuh antusiasme bercampur takut tiada tara, berjalan di belakang Patra dengan telinga yang waspada. Sementara itu, Patra memimpin jalan sambil menyibak semak belukar, takut ada ular yang tiba-tiba menyembur atau melompat. Danau Blibis masih terkenal dengan ular liar yang sering datang berkelompok. Jenisnya bercampur, tapi aneh, kenapa bisa ular itu berkelompok? Pertanyaan itu masih menjadi misteri alam. Tak heran, Kerinci disebut dengan sakti alam Kerinci karena masih banyak misteri yang masih dipeluknya, mulai dari Uhang Pandak, Inya, hingga babi tunggal penunggu hutan. Patra dan Maji bersama-sama meneliti setiap tanah yang ditapakinya, mengamati apakah ada langkah kaki tanpa alas. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, suasana pun semakin ikut berubah menjadi mencekam. Semakin dalam pula cahaya matahari tidak lagi menembus dedaunan pohon yang menjulang tinggi. Bak raksasa kuno yang mengawasi setiap langkah mereka berdua. Tidak ada orang di sana. Sudah tidak ada lagi manusia yang menjamah hutan itu. Bahaya juga sudah mulai mengintai. Tidak dari makhluk halus ataupun demit penunggu hutan, melainkan binatang buas yang masih berkeliaran di hutan itu. Syukurlah jika mereka bertemu dengan anak gajah. Tapi bagaimana jika yang ditemuinya adalah anak harimau? Tentu saja induknya akan siap menerkam punggung mereka berdua. Sementara di perjalanan yang belum juga membuahkan hasil, angin ikut berembus lembut, namun terasa seperti mata ular yang mengintai mereka di balik semak-semak. Kegelapan mulai merayap. Semakin jauh mereka menjelajah, menyelimuti setiap sudut dengan selimut hitam pekat yang seolah menelan cahaya. Suara burung yang melengking memecahkan keheningan, menggema seperti teriakan dari dunia lain. Setiap ranting yang patah di bawah kaki terdengar seperti dentuman guntur, membuat jantung berdegup kencang seakan ingin melompat keluar.
Di tengah suasana yang menegangkan, bayangan aneh menari di antara pepohonan menambah kesan bahwa hutan ini menyimpan rahasia yang lebih dalam daripada Palu Mariana atau Laut Bermuda. Shh. Patra berhenti dari langkah kecilnya, diikuti dengan Maji yang hampir menusuk punggung Patra. Dia tidak bertanya ada apa. Ia tahu apa yang harus diperbuat, memasang telinga dengan tajam dan mata yang harus terbuka. Kamu dengar itu? Lanjut Patra seakan bertanya seraya memberitahu. Enggak, suara apa? Tanya Maji gemetar. Jantungnya sudah berdegup kencang. Keringat yang semula wajar kini berubah menjadi dingin dan deras. Kayak ada suara orang jalan di tempat basah gak sih? Tanya Patra meyakinkan. Jangan-jangan itu uang pandak, kata Maji bergidik ngeri. Ayo kita cek. Aku takut. Kita pulang aja yuk. Dan kamu, tujuan kita itu kesini kan nyari uang pandak. Udah ketemu malah pulang. Sana pulang kalau berani. Pulang aja sendiri, kata Patra kesal. Maji tidak punya pilihan. Ia hanya menghela nafas panjang, bersiap untuk mengikuti langkah Patra di depan. Perlahan-lahan mereka berjalan, memastikan tidak ada langkah yang salah, tidak ada ranting yang terinjak atau suara langkah di atas tanah basah. Mereka memastikan tidak ada suara dari setiap langkahnya. Langkah yang terdengar di depan justru seperti langkah milik mereka berdua, namun tidak bergerombol. Hanya ada satu langkah kaki di depan sana, dan tak berlangsung lama langkah itu berhenti. Patra dan Maji mulai mendekat lalu mengintai. Mereka berdua terkejut setengah mampus melihat sosok yang ada di depannya. Sosok tanpa busana, tertutupi bulu yang lebat. Wajahnya tidak terlihat. Mereka hanya melihat punggung sosok itu. Sosoknya sedang berjongkok atau terduduk di tanah dan sedang menyantap makanannya. Jantung mereka berdegup bak genderang perang. Maji bergetar hebat menahan ketakutan. Golok yang semula digunakan untuk membunuh justru akan menjadi bumerang di keadaannya sekarang. Gimana? Kita ajar? Tanya Patra kepada Maji. Kamu yakin kalau itu sosok yang sama? Ya enggak juga sih. Lah terus gimana? Masa iya kita nggak dapat hasil apapun jauh-jauh datang ke sini? Ya udah, aku nurut, kata Maji menurut. Patra tanpa aba-aba langsung mencuat dari tempat pengintaian, mengejutkan uang pandak yang langsung berdiri di tempat itu. Dia tidak lari. Ia menghadapi Patra dan Maji. Sungguh penemuan atau pertemuan yang sangat langka. Andai mereka jurnalis, Patra dan Maji jelas akan menjadi jurnalis terkenal. Tapi sayang, mereka sedang memburu pembunuh yang belum tentu itu adalah sosok yang sama. Ketika Maji akhirnya berhadapan dengan sosok uang pandak, ketakutan yang meledak seperti badai yang mengguncang seluruh tubuhnya. Sosok itu berdiri di hadapannya dan Patra yang masih gemetar memegang goloknya berbeda dengan Patra yang seakan semangat untuk menempuh jalur darah. Maji justru melihat sosok kerdil itu seperti lebih besar dari gunung kerinci dan lebih gelap dari malam tanpa bintang dan bulan. Mata uang pandak itu bersinar kuning terang seperti cahaya mentari, menembus jiwa Maji hingga ke tulang sumsum. Nafasnya terdengar seperti raungan 1000 serigala lapar, membuat setiap helai rambut di tubuh Maji berdiri tegak. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya seakan berhenti dan terasa seperti hanya ada dia dan makhluk legendaris itu terperangkap dalam tatapan yang seolah bisa menghentikan waktu. Ketakutan Maji begitu besar hingga rasanya bumi di bawah kakinya ikut bergetar seakan ingin menelan hidup-hidup. Patra melihat dengan cermat sembari berpikir, benarkah sosok yang ada di depannya itu adalah sosok yang sama dengan pembunuh bapak kandungnya, atau justru ada sosok lain yang menyerupai wajah yang sama, bentuk tubuh yang sama? Menutur dari sumber yang ia dapat bahwa wajah mereka memang terlihat hampir sama, serupa mencari benih di atas tumpukan pedang. Wajah uang pandak itu tampak seperti lembaran sejarah yang terukir dari kulitnya. Purba tua tak berumur. Wajahnya menampilkan kerutan-kerutan dalam yang seolah menceritakan ribuan tahun kehidupannya. Meskipun menyerupai primata, ekspresi wajahnya memancarkan kebijaksanaan kuno yang melampaui usia gunung kerinci.
Matanya yang dalam dan gelap tampak seperti dua sumur tak berdasar yang menyimpan banyak kejadian yang terekam. Setiap garis lekuk di wajahnya bagaikan peta waktu, menggambarkan perjalanan panjang yang telah dilalui sejak zaman purba. Kulitnya yang terlihat kasar dan bertekstur seperti kulit pohon tua menambah kesan bahwa sosok itu telah menyaksikan pergantian zaman dan perubahan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Haruskah aku bunuh pula sosok yang belum tentu menjadi pembunuh bapakku? Batin Patra pada diri sendiri. Patra kembali mengulang memorinya, mengingat-ingat kembali setiap ucapan yang menggambarkan tentang sosok misterius itu. Dia mengingat sekilas ucapan Tukio bahwa Karsa mati dengan luka bolong di dada. Boleh jadi akibat benda tumpul yang menembus tubuhnya, atau justru terkena serudukan babi hutan. Lantas Patra pun menatap tombak kecil yang berada di tangan sosok itu. Mata tombak yang terbuat dari batu cukup sempurna untuk bisa melubangi sebuah dada manusia, tapi tidak cukup untuk bisa membenarkan bahwa itu adalah sosok yang sama. Sedangkan saat itu Maji hanya bisa mematung, bahkan jika dibolehkan ia tidak ingin bernafas. Entah kau atau bukan, tapi yang jelas kaumu sudah membunuh bapakku dengan tombak itu, kata Patra seraya menodong Uhang Pandak itu dengan golok yang ada di tangannya. Sulit dimengerti jika sosok Uhang Pandak itu tahu apa yang diucapkan Patra, karena wajahnya tak bergeming. Ia hanya berdiam diri, tegang, tapi wajahnya tenang. Tak lama kemudian, bodohnya Patra justru melayangkan tebasan ke arah Uhang Pandak. Sayangnya, dipastikan ia mendapati luka yang cukup dalam. Hal itu justru memicu kesalahan yang boleh jadi akan terulang kembali. Berkat luka yang didapat oleh sosok itu, Patra justru melihat murka dari sosok tersebut. Ia mengerang, menampakkan giginya yang tajam dan berkarang, tampak begitu mengerikan, tidak seperti sebelumnya yang terlihat teduh meskipun buas. Sosok itu justru menjadi lebih buas. Mendengar erangan yang seperti beruang yang mengamuk membuat nyali Patra menciut, tapi darah sudah menetes. Tak ada lagi masa untuk berpikir. Ia kembali melayangkan tebasan goloknya, dan jelas itu ditepis dengan tombak tua yang sosok itu genggam. Ia marah, jelas, tapi tidak kembali menyerang. Hingga pada titik suara gemuruh berdatangan dari penjuru hutan yang lebat, menggema seperti suara monster yang mengaum di tengah gua yang gelap dan lembab. Maji yang mendengar itu semakin ketakutan. Ia mendekatkan badannya ke arah Patra. Ia tidak berani membantu, ia tidak berani membuat kegaduhan. Bahkan untuk mendekat saja ia hanya mengambil ribuan langkah yang pelan. Nafasnya begitu memburu dan berbisik dengan gemetar. Mending kita pergi daripada mati konyol, gak ditemukan orang membusuk di sini. Aku masih berjaga, tolong aku, Tra. Lagi pula kita nggak tahu pasti bener atau enggaknya sosok ini yang bunuh bapakmu. Gak ada yang pernah menjadi saksi, tutur Maji dengan sedikit memohon dan gemetar hebat. Benar saja, sebelum Patra sempat menyangkal semua ajakan Maji, puluhan langkah gemuruh mendekat. Satu persatu kepala asing muncul di balik pohon dan semak belukar. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berukuran sama. Jelas hal itu membuat nyali Patra semakin padam. Tidak lagi seperti awal niatnya. Mereka terkepung, tidak bisa kemana-mana. Seolah perangan sosok Uhang Pandak itu memberikan sinyal bahaya kepada kaumnya yang mungkin tidak terlalu jauh dari tempatnya. Wajah mereka benar hampir sama, tua dan purba, menggenggam kayu dan tombak, namun hanya sedikit yang membawa tombak dengan batu menjadi matanya. Tatapan mereka mengancam. Aku hanya ingin keadilan untuk bapakku. Entah kalian mengerti atau tidak dengan bahasaku. Aku mau pembunuh bapakku 25 tahun yang lalu datang, lalu mati di hadapanku. Dan kalau tidak ada yang mengaku, bakalan ku bakar rumah kalian, tantang Patra dengan tegas. Serius kamu ngomong gitu, Cok? Nantang banget sih, timpal Maji yang masih ketakutan menggenggam tangan Patra. Mati, aku nggak peduli. Ajaibnya, sepertinya mereka tahu dan mengerti akan ucapan Patra.
Dan yang mengejutkannya lagi adalah salah satu dari sosok itu ada yang mendekat, tubuhnya lebih besar daripada yang lain, sepertinya sudah cukup berumur dan lebih buas dari yang lain. Banyak sayatan di wajahnya. Tubuhnya yang tertutupi bulu kasar dan tegang membuat sosok itu justru lebih mirip dengan beruang, namun dengan wajah primata. Ia mendekat ke arah Patra dan mereka pun berhadapan-hadapan. Meskipun tubuhnya tidak sebesar Patra, namun ia lebih besar daripada yang lain, memegang tombak yang sama dan ada darah yang mengering di mata tombaknya. Sepertinya dia sudah mendapati mangsa yang benar. Patra menatap sosok itu dengan niat ingin menancapkan golok yang ada di tangannya. Namun saat niat itu dilayangkan, ada sesuatu yang menghadangnya. Beberapa dari sosok itu berteriak atau mengaum seperti tidak akan terima jika Patra mengeksekusinya. Di luar dugaan, yang Patra bayangkan, sosok di depannya itu justru mengacungkan tombak ke leher Patra, membuatnya sedikit mendongak. Dengan tatapan yang begitu mengancam, ia seperti mengusir Patra dan Maji untuk pergi dari sana, diikuti dengan suara sorak-sorai dari kaumnya yang lain. Patra tidak begitu bodoh untuk nekat menebas kepala sosok itu. Dia mengangkat tangan dan berjalan mundur secara perlahan. Syukurnya sosok itu mengerti. Sebelum Patra dan Maji pergi, sosok yang kemungkinan adalah pembunuh Karsa itu memberi isyarat dengan mengelus dada. Entah apa artinya, Patra tidak mengerti. Semoga Tuhan mengampuni kalian. Kalau kulihat ada dari kalian menginjakan kaki di kebun manusia, aku tidak akan segan buat berburu lagi. Maji segera menarik tangan Patra untuk pergi dari sana. Hari itu berakhir dengan tidak sepenuhnya sia-sia. Maji mengatakan kepada Patra bahwa ia harus memberitahu warga bahwa pembunuh Karsa ada di dalam hutan. Namun Patra justru tidak setuju dengan usulan itu. Ia bahkan berkata kepada Maji bahwa jangan sampai ada yang tahu kalau mereka bertemu dengan sosok itu. Patra memiliki firasat baik yang datang tak dari mana. Dia percaya akan datang keadilan suatu masa nanti. Maji yang memang menurut dengan Patra berjanji untuk tidak mengatakan semua yang ia lihat kepada orang lain, meskipun ibu bapaknya. 2 hari berlalu. Patra masih terngiang-ngiang dengan sosok yang ia temui, sosok yang digadang-gadangkan sebagai sosok yang sangat misterius, yang bahkan seluruh dunia dan ilmuwan pun mengejar keberadaannya. Dengan otaknya masih berjalan dengan baik, ia sadar bahwa sosok itu tidak ingin ditemui atau dipelajari. Mereka ingin hidup seperti mana Allah membawa kehidupan bagi mereka tanpa melibatkan campur tangan manusia. Mengenai bapaknya yang mati akibat ulah sosok itu, ia kini sudah tak ambil pusing. Ia hanya berpikir bahwa mereka hanya tidak memiliki akal, itu saja. Apa segampang itu memaafkan mereka? Tidak. Ia tetap marah dengan keadaan. Kenapa harus makhluk tanpa akal sehat yang membunuh bapaknya? Patra yang baru saja datang ke kebunnya dikejutkan dengan penemuan yang jauh dari pikirannya. Ia tidak pernah memikirkan hal yang ia temui hari itu. Sebuah tangan tanpa badan tergeletak di depan pintu gubuk. Ia mendekati dengan perlahan dan hati-hati. Tangan itu berbulu, darahnya tak lagi mengalir, bahkan cenderung sedikit membeku. Tapi ia tahu betul itu tangan siapa atau apa. Jika memang demikian, keadilan yang kalian berikan, aku terima. Hiduplah menjauh dari manusia. Tapi jika manusia itu sendiri yang menghancurkan rumah kalian, maka berusahalah untuk tetap menjauh. Kalian tidak akan selamat jika melawan. Patra langsung mengubur tangan buntung itu di belakang gubuknya, menggali tanah lebih dalam dari kuburan manusia setidaknya, agar tidak terlihat oleh manusia atau terendus oleh binatang. Setelah terkubur rapi, ia pun kembali ke aktivitas sehari-harinya, berharap semoga hatinya diberikan keikhlasan oleh Tuhan, dijauhkan dari segala kejahatan dan kesialan. Benar, semenjak pertemuannya dengan sosok itu, kebunnya tak pernah rusak lagi, tidak pernah lagi ia gagal panen, dan tidak lagi ada maling. Bahkan panennya jauh dari dugaan atau perkiraan Patra. Entah karena memang sedang mujur dan atas doa yang terkabul, atau justru semua itu adalah keberuntungan dari sosok Uhang Pandak yang memang berasal dari alam dan tahu bagaimana memperlakukan alam. Siapa yang tahu?
Dendam memang membuat manusia bisa menjadi buas seperti binatang, tapi sayang, makhluk yang tergolong primata pun tidak sampai hati untuk membunuh sesamanya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Yudarian ya. Ini jadi prequel dari Warung Kopi Nenek Rondo, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bingung, ini jadi prequelnya ya. Jadi setelah ini baru masuk ke Warung Kopi Nenek Rondo yang sudah kita upload seminggu yang kemarin. Keren banget ya. Dan apa namanya, bagaimana dalam kisah kali ini diangkat Uhang Pandak. Oh, jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu, Uhang Pandak ini adalah salah satu apa namanya, yang ada di Tanah Kerinci dan Sumatera Barat juga sih ya, sekitarnya itu masih meyakini bahwa Uhang Pandak itu ada. Jadi Uhang Pandak itu adalah ada mirip manusia juga ya. Malah ada yang bilang dia manusia tapi memang berbadan pendek. Terus kakinya terbalik, dia kakinya terbalik dan juga memang setengah gaib sih. Banyak yang apa namanya, masyarakat, intinya masyarakat Kerinci dan sekitaran itu masih meyakini bahwa Uhang Pandak itu baik, bahkan di sebagian wilayah itu dia ini ya bisa berinteraksi juga dengan masyarakat dan apa namanya, baik selama dibaikin. Tapi dalam kisah ini bagaimana, saya salut banget ya. Uang Pandaknya mungkin, ini prediksi saya ya, bagaimana ketika ditusukkan tombak itu ke pintu, ternyata di situ ada karsa orang tua dari Patra. Jadi sehingga tanpa sengaja membunuh, tapi kerennya ketika 25 tahun berlalu, Patra datang menemui, dia bersedia untuk ditemui dan bertanggung jawab di sini. Keren banget. Ditinggalin tangan di depan kebunnya Patra, yang mana tangan itu adalah yang menusukkan apa namanya, tombak. Jadi saya lihat di sini dia fair ya, apa namanya, Uhang Pandak ini fair. Mungkin dia tidak sengaja tapi dalam bentuk tanggung jawabnya dia menyerahkan tangannya. Keren banget di sini. Dan oh ya, saya suka nih kisah ini nih karena ada Patra, ada Maji yang kuat karakternya ya, ada Tukio, dan yang pasti ada Nenek Rondo si pemilik warung kopi. Wah, itu keren banget ya. Jadi saya berharap ini akan menjadi series nih, dan semoga Mas Yudarian akan ada lanjutannya lagi untuk kisah warung kopi Nenek Rondo CS ini. Keren pakai banget, dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan mari kita buang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Buat yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat Mas Yudarian ditunggu lagi kelanjutannya. Silakan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga ya dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas, boleh dalam bentuk voice note, rekaman suara, ataupun tulisan, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.